Rindu kembali belajar akan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu itu yang menuntun kami semakin mengenal akan Tuhan, dan pengenalan itu membuat kami semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami berjalan di dalam pimpinan kuasa Roh-Mu. Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Bukan saja mengerti, tapi kami siap untuk melakukan, mengerjakan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami di dalam kehidupan ini tetap kuat, karena Tuhan, kami kuat karena firman-Mu. Terima kasih, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Urapi kami semua, layakkan kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Shalom. Shalom. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kembali ke bimbingan Roh Kudus. Itu pertemuan terakhir hari ini, berhubungan dengan bagaimana kita berjalan di dalam Roh. Berjalan di dalam Roh. Masih ingat 2 kali pertemuan? Ya, bagaimana berjalan di dalam Roh. Yang terakhir minggu lalu, berjalan di dalam Roh itu harus berdasarkan iman. Ya, iman itu yang dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan dan ketaatan, bukan atas dasar perasaan. Karena perasaan itu suka berubah-ubah, ya. Jadi jangan perasaan. Ya, perasaan itu bisa hari ini senang, ya, besok bisa susah, hari ini bisa bersuka cita, besok berduka cita. Ya, itu namanya perasaan. Hari ini bisa tertawa, besok bisa menangis. Nah, itu. Bicara tentang iman tidak boleh bergantung kepada perasaan. Ya. Tapi benar-benar adalah karena firman, dan kita melakukan firman. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya bagaimana berjalan di dalam Roh itu, yaitu kita melakukan tiap hari namanya pernapasan rohani. Apa? Pernapasan rohani. Ya. Masih bernapas nggak kita hari ini? Ya. Kalau nggak bernapas berarti mati. Ya. Ya, tiap hari kita menghirup udara. Ya, saat ini kita juga sedang menghirup udara, ya. Nah, menghirup lewat hidung, keluarkan dari mulut, ya. Nah, kalau olahraga biasanya bisa sebaliknya. Masukkan dari mulut, keluarkan dari hidung. Kemudian dari hidung, masukkan dari hidung, keluarkan dari mulut. Nah, sehingga kita mendengar suara apa? Suara napas, ya, napas, ya. Nah, itu adalah kebutuhan fisik. Selama kita hidup di dunia ini, namanya dibutuhkan bernapas. Kalau sudah mati, ya enggak, sudah berhenti bernapas, begitu ya. Nah, artinya kebutuhan fisik aja setiap hari kita ini bernapas, butuh namanya napas atau butuh namanya udara. Nah, demikian juga dalam hal rohani, ya. Ya, setiap hari kita harus melakukan namanya pernapasan rohani. Itu pernapasan rohani itu adalah tindakan dari iman kita. Seperti apa itu maksudnya pernapasan rohani? Sebelumnya kita baca dulu ayat firman Tuhan. Karena ini adalah satu ayat, nanti menyusul ayat yang lain. Boleh ya, boleh yang untuk anak-anak 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. 1 Yohanes 5, 14, 15 itu semua yang lain. Ya, Bapak Ibu dan anak muda ya, kita baca nanti 1 Yohanes 5 ayat 14, 15. Anak-anak membaca 1 Yohanes 1 ayat 9. Sudah 1 Yohanes 1 ayat 9, baca bersama-sama 2, 3 ya. Mana anak-anak? 1 Yohanes 1 ayat 9. Ada anak-anak? Sudah?
2, 3 ya. Barang siapa yang berkata bahwa ia berada di dalam terang, Hah? tapi ia 1 Yohanes 1:9. Mana itu? Salah. 1 Yohanes. Belakang, bat belakang. Sebelum Wahyu. Ayat pendek itu. Ayo. Sudah? Ulang lagi. 2, 3 ya. kita maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Ya. Udah sampai di situ. Sampai di situ, ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Oke. Nah, sekarang kita yang lain tadi mana, ayat berapa tadi? Ayat berapa? Oke, kita perhatikan ayatnya yang 1 Yohanes 5. Ya, tinggal naikin aja 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke 14. Ayo, sudah? 2, 3 ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Terus 15, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah minta kepadanya. Oke, sampai di situ. Nah, kita perhatikan. Tadi dikatakan berjalan dalam roh itu, yaitu melakukan namanya pernapasan rohani. Ya, apa itu pernapasan rohani? Pernapasan rohani itu adalah latihan iman. Apa? Latihan iman. Ya, latihan iman. Jadi gini. Setiap kita yang sudah percaya menerima Kristus, Yesus mau supaya kita bertumbuh, semakin dewasa di dalam Kristus. Nah, bagaimana supaya kita bertumbuh dalam Kristus? Pertama dikatakan itu iman karena firman, iman karena ketaatan. Tentu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih kemungkinan, bahkan bukan hanya kemungkinan, masih suka jatuh dalam dosa. Ayo, siapa hari ini yang tidak berdosa? Ada nggak? Ada nggak di antara kita hari ini yang tidak berdosa? Oh, nah kali ya, hari ini nggak berdosa ya? Hah? Atau muru? Apalagi kan? Nah, yang lain. Semua kita sadar bahwa kita adalah berdosa. Nah, sekarang bagaimana caranya menyelesaikan dosa itu? Memang Tuhan Yesus di kayu salib sudah mati, mencurahkan darahnya, menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa manusia sebagai korban yang sempurna. Ya, itu untuk dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dosa yang akan datang. Tuhan ampuni. Makanya kita diberikan itu status sebagai orang kudus. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih berjuang untuk hidup kudus, masih suka jatuh dalam dosa. Nah, sekarang kalau kita jatuh dalam dosa, Tuhan langsung membenci kita, atau Tuhan langsung tinggalkan kita, atau langsung pecat sebagai anaknya? Tidak. Masih ingat ya, antara hubungan dengan persekutuan. Ya, seorang anak tidak akan pernah berakhir hubungannya dengan bapaknya karena satu darah, satu marga. Tapi persekutuan bisa rusak nggak? Bisa, kalau anak itu memberontak kepada orang tuanya, kan gitu ya, melakukan kesalahan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Anaknya harus datang kepada bapaknya, minta maaf. Bapaknya ampuni nggak? Ampuni nggak? Kalau dia bapak yang baik pasti ampuni. Nah, sekarang bagaimana kalau kita berbuat dosa kepada bapak kita, berbuat dosa kepada Tuhan Yesus? Nah, itu namanya melakukan pernapasan rohani. Nah, perhatikan. Pada saat kita jatuh dalam dosa, hendaknya kita melakukan namanya apa? Pernapasan rohani.
Seperti itu pernapasan rohani. Ada 2. Perhatikan ya. Menghembuskan napas, menarik napas. Menghembuskan napas, menarik napas. Apa itu menghembuskan napas maksudnya? Ya, ini latihan. Ya, latihan ya bagi kita untuk apa? Mengeluarkan udara kotor. Ya, udara kotor. Ya, udara kotor artinya mengakui segala dosa kesalahan kita. Sesuai dengan yang dibaca tadi, 1 Yohanes 1:9. Ya, apa isinya tadi 1 Yohanes 1:9? Jika kita mengaku segala dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dalam menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan di sini ada 2 hal. Pertama dikatakan jika kita mengaku dosa kita. Jadi mengaku dosa itu diumpamakan seperti mengeluarkan udara kotor. Kan dosa itu kan kotor ya. Ya, dosa itu kotor. Nah, dosa-dosa apapun itu, baik dengan perkataan kita, dengan tindakan kita menjadi batu sandungan. Mulut kita ini mengatakan kata-kata yang tidak baik, yang semuanya berbohong, berdusta, mencuri, ya kan, dendam, sakit hati, dan yang lain sebagainya. Nah, itu adalah pelanggaran. Tuhan tidak suka. Hari ini kita melakukan dosa apa? Sudah minta ampun belum kepada Tuhan? Nah, jadi namanya mengakui. Jadi jangan mengaku dosa begini, Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami, dan kami percaya Tuhan telah mengampuni kami. Dosa apa? Harus jelas. Hari ini Tuhan, saya emosional, marah, benci, sakit hati. Nah, hal-hal Tuhan tidak mau saya seperti itu. Ampuni saya Tuhan. Gitu. Itu namanya mengeluarkan udara kotor. Apa itu mengeluarkan udara kotor? Apa itu mengeluarkan udara kotor? Maksudnya apa? Mengaku dosa. Ya, mengaku dosa. Ya, apapun itu. Sebesar apapun dosa kita, kelakuan kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, ketika kita datang kepada Tuhan mengakuinya. Tuhan ampuni enggak? Tuhan ampuni enggak? Tuhan ampuni. Ya, tidak ada suatu dosa yang Tuhan tidak ampuni. Ingat itu. Ya. Ya, tidak ada. Nah karena itu kita perhatikan tadi, kalau kita sudah mengaku dosa kita, ya dengan melakukan namanya menghembus napas, ya. Nah, di situ ada namanya pertobatan, ada perubahan, baik sikap hati maupun tindakan. Ya, jangan seperti misalnya seorang pencuri ketangkap mencuri, lalu menyesal, ampun, saya tidak melakukan lagi. Ya, ada nggak konsekuensinya? Ya, ada, dia tetap masuk penjara. Ya kan, dia akan dipenjara, sekalipun dia sudah mengakuinya. Nanti kalau dia sudah keluar dari penjara, ya, lakukan lagi, bertobat nggak itu? Tidak. Sekalipun sudah menyesal, nangis-nangis, itu kan biasanya itu. Biasanya itu kalau belum ditangkap, wah garangnya luar biasa. Tapi kalau sudah ditangkap, menangis, mohon ampun saya tidak mengulangi lagi. Ternyata keluar dari penjara, lakukan lagi. Itu namanya bukan bertobat. Nah, kita seperti dulu kehidupan banyak orang Kristen, menyesal, mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Tapi diulang lagi. Nah, itu. Seharusnya berjuang untuk tidak mengulang. Ya. Oke. Nah, sekarang ayat yang tadi kita sudah baca tadi. Kalau kita sudah mengaku dosa kita, kesalahan kita, mengeluarkan napas, yaitu menghembuskan napas, maka yang Tuhan lakukan apa bagi kita? Kalau kita sudah mengaku dosa kita? Mengampuni. Perhatikan loh. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, siapa itu Ia? Allah, Yesus adalah, kita katakan apa? Setia dan adil, sehingga apa? Mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita.
Nah, maksudnya di sini adalah menghirup udara, ya, atau menarik napas. Menarik napas, artinya menarik napas itu menghirup udara bersih. Suka nggak menghirup udara kotor? Hah? Kalau orang menghirup udara kotor, apa yang terjadi? Hah? Sakit. Kalau orang menghirup asap rokok, bagaimana? Hah? Hah? Batuk. Batuk ya? Ah. Ya, kalau dulu saya kalau menghirup asap rokok itu nggak batuk, nikmati. Bahkan kalau orang merokok diambil, masukin begitu ya. Tapi kalau sekarang kena asap rokok aja langsung kepalanya pusing, puyeng gitu kan? Artinya itu kotor gitu. Tapi orang senang dengan yang kotor begitu ya. Nah sekarang kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, nah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita diampuni oleh Tuhan? Hah? Sudah ngaku ini. Lalu kita sudah mengaku nih. Terus bagaimana kita tahu bahwa kita ini sudah diampuni? Hah? Bagaimana? Ya. Nah, dosamu telah diampuni. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui dosa kita telah diampuni? Ya? Kan itu berdasarkan apa? Janjinya. Kan janjinya itu. Tadi dia katakan tadi, aku nggak dengar, telinga saya ini bermasalah berarti ya. Perhatikan, dikatakan apa? Sehingga ia mengampuni segala dosa kita, dan mencucikan segala kejahatan kita. Mengampuni. Ya, Tuhan mengampuni. Jadi gini, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Bagian kita apa? Mengaku. Mengaku dosa. Bagiannya Tuhan apa? Mengampuni. Ya sederhananya begitu. Jadi percaya Tuhan yang berjanji. Kalau Tuhan yang berjanji untuk mengampuni, Tuhan itu pasti menepati dengan janjinya dengan tepat. Tuhan itu nggak pernah berbohong seperti manusia. Banyak janji manis. Ya. Adalah kan lagu itu, janji tinggal janji, kan ada lagu itu ya. Nah itu. Itulah manusia, mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, jadi itu. Jadi kita ini ketika Tuhan mengampuni kita, berarti kita sedang menghirup udara segar. Maka sehat. Rohaninya sehat. Bagaimana bisa kita tahu? Tadi yang sudah kita baca di 1 Yohanes 5. Ayo kita perhatikan lagi 1 Yohanes 5. Oke, 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke berapa tadi? 14 ya? 14. Oke, perhatikan. Saya ulang ya, perhatikan ya. Dan inilah keberanian kita kepadanya, yaitu ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tadi kita minta ampun, mengaku dosa kepada Tuhan. Dan Tuhan dikatakan apa? Mengabulkan. Wow. Dengar nih. Jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, berarti mengaku dosa, itu menurut kehendak Tuhan bukan? Menurut kehendak Tuhan. Kalau kita mohon pengampunan dari Tuhan, kehendak Tuhan bukan? Kehendak Tuhan. Maka Tuhan mendengar nggak apa yang kita minta? Dengar. Itu janji Tuhan. Jadi kita memiliki keberanian percaya kepada Tuhan, itu karena kita ini anaknya. Ya. Maka kita datang kepada Bapa. Ya Bapak, ini anakmu yang nakal sudah datang mengakui segala dosa kesalahan. Maka Bapak bilang, iya anakku, ampuni engkau, tapi jangan lakukan lagi. Jangan ulangi lagi. Begitu. Nah ini penting. Tingkat Tuhan kita menerima namanya pengampunan. Mengaku dosa itu adalah perintah. Mengaku dosa itulah kehendak Tuhan. Ketika kita mengaku dosa, maka Tuhan pasti mengampuni. Mengapa? Karena itu sesuai dengan janjinya. Ayat yang ke-16. Perhatikan tuh. Ayat 15 ya. Mana tadi? Ya, kalau
Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Wow. Kalau minta berkat, minta pekerjaan, minta usaha, kalau itu kehendak Tuhan dan waktunya Tuhan, pasti berikan. Dosa kita aja diampuni, ya, apalagi hal yang lain, ya. Nah, diperhatikan tuh. Jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan segala sesuatu yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Wow, luar biasa. Memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Ingat, doa itu ada 3 jawaban. Pertama adalah ya, langsung ketika kita berdoa. Yang kedua adalah tunggu. Yang ketiga adalah tidak. Mengapa demikian? Kalau ya, berarti itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan kita, dan kita sudah siap untuk menerimanya. Karena itu adalah kebutuhan. Tapi kalau Tuhan bilang tunggu, itu berarti Tuhan menginginkan kita untuk tekun dalam doa, bersabar. Ya, bersabar, ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Dan Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong. Ya. Lalu kalau Tuhan katakan tidak, berarti kita apa dikatakan? Ada enggak jawaban di dalam Alkitab orang berminta tidak? Ada, banyak. Salah satunya itu adalah Rasul Paulus, ada duri dalam daging yang menyiksa membuat dia menderita. Lalu meminta kepada Tuhan supaya duri dalam daging itu ya diambil oleh Tuhan. Tuhan ambil enggak? Enggak. Katakan tidak. Karena di dalam kelemahanmu engkau mendapatkan apa? Kekuatan. Ya, kekuatan. Artinya supaya dia jangan hanya bergantung kepada rasa sakitnya. Jangan fokus kepada rasa sakitnya. Tapi bergantunglah kepada Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Gitu. Maka sampai matinya itu nggak diambil. Ya, itu luar biasa. Jadi hari ini kita lihat bersama-sama. Ini yang Tuhan perintahkan kepada kita supaya kita mengakui segala dosa kita. Maka Tuhan pasti mengampuni kita. Itu kalau sudah Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan kita, apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Ya, itu berubah. Lalu yang ketiga apa? Bersyukur. Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan telah mengampuni segala dosa kesalahan saya. Maka tiap hari itu harus melakukan pengakuan dosa. Sebelum tidur mengaku dosa dulu. Barangkali besok kita sudah gak bangun. Ya kan? Ya itu. Tuhan, sepanjang hari ini dosa apa yang saya lakukan, ampuni saya Tuhan Yesus. Baru berdoa untuk menyerahkan apa? Tidur. Kan? Nah itu. Supaya ya, kita udah siap menghadap kalau kita sudah mengakui membereskan diri dari segala dosa kita. Itu ya. Ya, napas orang itu Tuhan yang tahu, kita tidak tahu. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu sudah menunjukkan kita ini orang Kristen yang dewasa, ya. Ya, orang Kristen dewasa ya, yang selalu datang kepada Tuhan mohon pengampunan. Amin. Amin. Maukah hari ini bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan saudara? Mau. Harus bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yuk kita saya mengajak kita semua untuk sebentar dalam posisi berdoa, tutup mata semuanya, tinggalkan handphone. Jangan ada lagi yang melirik ke kiri dan ke kanan, tapi fokus kepada Tuhan dengan penuh iman. Izinkan saya bertanya kepada kita, kebiasaan dosa apa yang sudah sering kita lakukan? Ingat, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia. Bahkan mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi orang fasik dan melihat orang-orang benar. Jika masih ada dosa yang biasa kita lakukan dan menganggap itu suatu hal yang biasa, tidak ada rasa bersalah ketika kita melakukan dosa. Mari ingat Tuhan mengetahui semuanya. Tersembunyi
bagi manusia. Tapi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semuanya terbuka. Tuhan selalu melihat sedetail apapun kehidupan kita. Setiap langkah hidup kita Dia tahu. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Jika masih ada dosa yang selama ini kita tidak ampun, kita mengakui di hadapan Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Karena Tuhan melalui firman-Nya tadi sudah berkata, jika kita datang mengaku segala dosa kita, artinya mengaku dosa, setuju bahwa segala kesalahan yang kita lakukan itu adalah pelanggaran yang melukai hati Tuhan, maka kita harus datang mengampuni, maka kita harus datang mengakui. Dan percayalah ketika kita mengakui dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti mengampuni kita dari segala dosa, kejahatan kita, pelanggaran apapun itu, besar, kecil, kesalahan-kesalahan masa lalu, bahkan mungkin sepanjang hari ini. Mari adakan namanya pernapasan rohani. Pernapasan rohani itu adalah keluarkan udara yang kotor, hembuskan udara yang kotor, yaitu segala dosa kesalahan kita akui di hadapan Tuhan. Dan setelah itu kita akan menghirup udara bersih, yaitu pengampunan yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang sungguh mengasihi setiap kita anak-anaknya. Selidiki aku, menyanyikan pujian ini bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha tahu dan melihat hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha tahu dan melihat hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, Engkau melihat kami masing-masing. Apa yang tersembunyi di hati kami, di pikiran kami, di hidup kami, semua terbuka di hadapan-Mu. Dan kami masing-masing menyadari hal itu. Sekiranya Tuhan masih menemukan kami melakukan kejahatan di hadapan-Mu, baik itu dengan ketidaktaatan kami kepada firman-Mu, yaitu kami malas berdoa, malas baca Alkitab, masih lebih cenderung mengikuti apa keinginan dunia. Bahkan waktu 24 jam yang Tuhan berikan kepada kami, banyak waktu yang kami gunakan untuk hal yang sia-sia. Ampuni kami Tuhan. Dosa perkataan kami, jika Tuhan menemukan kami dengan kata-kata yang mengutuk, kata-kata yang kasar, kata-kata yang melukai hati Tuhan, melukai hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kemudian juga sikap dan tindakan kami yang disaksikan, dilihat oleh orang lain, kami boleh menjadi satu batu sandungan. Ampuni kami Tuhan, perkataan yang kasar atau kata-kata dusta, bohong, kebiasaan mencuri dan yang lain sebagainya.
Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami. Jika kami malas beribadah, malas datang ke gereja, ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami jika kami hanya mengikuti kelemahan tubuh kami. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu yang kudus. Sekali lagi, dosa kesalahan apapun yang kami lakukan, ya Roh Kudus yang telah menuntun kami untuk mengakui di hadapan-Mu. Dan kami percaya ketika kami mengakui dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan sesuai dengan janji-Mu mengampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan kami. Itulah sebabnya kami bersyukur Tuhan atas pengampunan yang Tuhan berikan. Dan kami mau berkomitmen untuk tidak mengulangi segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang sudah pernah kami lakukan. Berikan kami kekuatan dari Roh Kudus supaya memelihara hidup kami di dalam kesucian, di dalam kekudusan. Hingga Tuhan menemukan kami berkenan kepadamu Tuhan. Sebab Tuhan Yesus semakin dekat kedatangan-Mu untuk menjemput kami orang-orang percaya. Belum itu terjadi, kami mau bereskan diri di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa kami, inilah syukur kami dan kami percaya Tuhan telah mengampuni kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengakui segala dosa kesalahan kami. Dan setiap kita yang percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Tuhan, kita berkata bersama, amin. Oke, shalom, Tuhan berkati. Serahkan kembali kepada WL.